wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang kita semua hormati aparatur pemerintah, para pemangku jabatan, khususnya di dalam wilayah Kota Cilegon, Bapak Wali Kota, ya. Kemudian di sini dengan ridha Allah hadir Bapak Kepala Desa, Bapak Faisal Anjung. Kita doakan beliau sehat selalu ya, terutama batinnya. Ini batinnya harus sehat terus Pak Kepala Desa ya. Harus kuat. Bahkan bukan hanya Pak Kepala Desa beserta dengan keluarganya ya, sehingga dapat dengan ridha Allah mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Matinya pun sempurna dalam jalan Allah, dengan ridha Allah sampai ke hadapan Allah Zat yang maha sempurna. Amin. Pepatahnya itu tak kenal maka kenalan. Kalau nggak kenal nggak dekat gitu ya. Kemudian para dewan guru yang kita semua paslimi. Ini guru-gurunya ada berapa malam ini? Buat banyak ini kalau buat datang. Ada guru Ali Hasibuan. Sudah tahu guru Ali? Bapak guru Ali diri dulu. Guru Ali Hasibuan, Syekh Muhammad Ali Amran Hasibuan dari Medan. Sudah. Ya di Bogor tinggalnya. Terus kemudian ada Guru Maman. Nah, Guru Maman dari Curug, boleh berdiri juga. Ini kali nanti. Ini Guru Maman dari Curug, dia Bengkulu. Jauh ini perjalanan datang. Guru Maman tidak dari Curug langsung Cilegon, mana dulu tadi? Padang dari Sumatera Barat. Jadi ada tugas perjuangan di Sumatera Barat. Nah, dari Sumatera Barat ke Cilegon ya. Nah, sudah cukup? Apalagi yang belum ya? Ada guru-guru dari Lampung, ada guru dari Lampung ya. Dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Tengah juga. Ada Guru Joko, Guru Samimun ya. Kemudian dari Depok kalau saya disebut ya, udah sering. Yang dari Cilegon apalagi ya, yang Anda tahu, guru yang dari Cilegon, Guru Akil ya, Guru Trate kalau kita ngadain kegiatannya. Udah cukup itu ya, perkenalan seluruh saudara bilang murid-murid, anak sulung, anak mereka tidak lupa panitia. Ini panitianya mungkin sampai ke bawah mimpi ya, pusing gitu ya, dia harus pusing gimana mempersiapkan acara. Nah, tapi alhamdulillah dapat berjalan sesuai ridha Allah acara kita, kegiatan kita bersama ya. Sudah mulai ya, kita mukadimah. Pertama kita menyatakan terus rasa syukur yang luar biasa, yang tidak ada batas, tidak ada hingga. Awas, bukan syukurnya yang sampai ke Allah. Jangan syukurnya sampai kita nyangkut, kitanya nggak sampai. Syukurnya sampai kehadiran Allah, kitanya juga harus sampai. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi asal dari Allah, kembali kepada Allah. Pantas semua ibadah itu niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Oh, jangan yang lain-lain, karena Allah itu langsung. Itu ya. Atas ridha Allah, rahmat Allah, kita bisa melaksanakan zikir akbar sekaligus kegiatan peringatan haul ke-10 guru kita ya, Buya Syekh Muhammad Sarif Hidayatullah. Berarti kalau ini haul ke-10, wafatnya tahun 14 haul ke-10 2014.
Buya Syekh Muhammad Syarif Hidayatullah tinggalnya di Bengkulu. Ada kabupaten namanya Kepahyang. Di Kepahyang Bengkulu. Kalau dari kota Bengkulu itu kira-kira 60 kilo. 60 kilo dari kota Bengkulu. Nah, tinggalnya persis di Kepahyang di West Coast namanya. West Coast. Dan malam ini ada anak kandung beliau datang, ada ya. Namanya Ruli. Boleh berdiri. Mana Ruli? Ini anak kandungnya. Ya, ini namanya Ruli. Nah, itu boleh. Wafatnya tinggal di Bengkulu, di Kepahyang, West Coast namanya. Wafatnya 2014 di desa namanya Pelampang. Jadi wafatnya di Pelampang. Pelampang itu maksudnya Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB. Jadi saat itu perjalanan beliau wafat adalah guru diajak untuk angkat ke NTB. Mana kita tahu guru akan wafat di situ. Setelah kegiatan seperti ini, selesai kegiatan, tutup acara, wafat. Gimana gak kaget? Luar biasa kagetnya. Mau banyak, tamu undangan kami. Sudah selesai sholat, zikir, terus kemudian acara zikir akbar seperti ini. Selesai acara, wafat itu. Itu 10 tahun lalu, gitu. Maka itu baru disebut guru mati. Kita mau itu tuh, bagus betul tuh, wafat itu. Tapi ada jedanya, kan berarti sudah selesai acara langsung wafat di tempat dia ke kamar mandi dulu. Karena beliau bilang harus ada yang dikeluarkan kotoran. Maka beliau 2 kali ke kamar mandi buang air. Sekali buang air, balik lagi ke tempat duduk, lalu bilang belum bersih. Belum bersih, lalu ke kamar mandi lagi. Nah, selesai yang kedua, selesai. Terus itu, ya. Kemudian salawat dan salam kita pun terus hantarkan kepada seluruh silsilah, seluruh awliya, seluruh anbiya sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus terus hantar? Ingat, di dalam thariqah Naqsabandiyah bersyukur ada ilmu yang kita dikasih guru kita. Nanti guru nggak bisa cerita apa-apa ya, guru ceritanya tentang beliau aja nanti. Untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada Tuhan harus diantar seluruh silsilah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diantar. Maka sekarang bagaimana mengamalkan Islam bisa dengan ridha Allah berjumpa seluruh silsilah sampai Rasulullah. Karena harus diantar Rasulullah nih sampai ke Allah, harus ada yang nganternya. Untun tuh, waduh itu. Dibawa kita sampai kepada Allah. Dan seluruh jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama, ini ceritanya. Guru berjumpa dengan Buya Syekh Muhammad Syarif Hidayatullah itu tahun 2006 bulan Januari. 2006 bulan Januari. Itu kalau dihitung berapa tahun lalu? 18 tahun lalu. 2006 bulan Januari itu berjumpa dengan beliau. Disitulah pertama kali ke rumahnya. Ya. Nah, diterimanya menjadi murid bulan Mei 2007. Bulan Mei 2007, berarti 17 bulan. 17 bulan baru diterima jadi murid. Sekarang kenapa guru kejar betul mau berguru dengan beliau ini? Apa yang dicari? Sampai beliau tanya, apa lagi yang mau kamu cari? Kiai kamu banyak. Waktu di pesantren lama. Waktu kuliah di UIN juga banyak guru-gurunya. Ngaji kemana-mana. Apa lagi yang mau dicari? Ya tetap terus dikejar beliau tadi. Nah, baru dapat ridha Allah 2007 bulan Mei tanggal 15. Masih ingat itu? Ya, 15 Mei itu
tahun 2007. Karena itu berkesan sekali itu diterima beliau jadi murid. Sebelumnya dalam tarekat Naksabandiyah ada ridha Allah, ada pengalaman Surya Raya, ya, Syekh Sompul Wafa, Abdul Arifin. Lalu Sukabumi itu, kalau ada yang pernah dari Sukabumi, ada pesantren Az-Zainiyah di Sukabumi. Itu Dewan Tampil Abah Anom, ajengan ZZ almarhum. Itu di Az-Zainiyah waktu itu. Nah, perjalanan ikut torekat, ikut zikir, ikut riyadhah, tapi tidak ditalkin, tidak dibayar. Kenapa tidak ditalkin, tidak dibayar? Ternyata dalam torekat bukan berarti ikut ngaji torekat ini, tetapi mursidnya yang harus dicari. Kalau tidak ada mursidnya dalam torekat itu, ya sudah cari mursid torekat lain, ngaji terus. Nah, itu begitu. Sekarang kalau kita cari mursid, lalu ciri-cirinya mursidnya apa? Dia tidak ada ciri tanda-tanda, maka diungkap pada waktu oleh Gus Mus pada saat in memoriam Gus Dur. 16 tahun Gus Dur cari mursid, keliling kemana-mana tuh, ditemenin sama Gus Mus. Apa yang mau dicari mursid? Kenapa cari mursid? Apa kata Gus Dur? Ulama itu badan kita, yang ulama ini jasad kita, yang mau kembali ke Allah ruh kita. Ruh ini mesti ada yang bawanya, harus ada yang nuntunnya. Nah, yang bawanya ini mursid. Maka kalau lihat kita di internet ya, tanggal berapa? Tahun 1000 bulan Mei barulah akhirnya Gus Dur dapat mursid itu, Syekh Muhammad Maulana An-Nazif anak Sabana, berdua dari Syekh Muhammad Hisam Kabani Ar-Rabbani. Nah, kembali lagi ceritanya. Lalu kejar terus beliau tadi, betul-betul mau berguru. Sebab bertahun-tahun memiliki kegelisahan, kebingungan. Apa kebingungan yang pertama? Mengenai khusyuk. Nah, ini yang pertama, khusyuk. Di sini juga ada murid. Guru pernah pengalaman itu ceramah di masjid. Ceramah di masjid. Lalu kemudian jamaah nanya, Pak Ustadz, bagaimana cara sholat khusyuk? Lalu guru jelasin cara sholat khusyuk. Lalu kemudian Bu Ustazanya tanya, kalau Pak Ustadz sholatnya sudah khusyuk atau belum? Nah, kalau guru jawab yang sebenarnya mana? Kenapa? Kan belum khusyuk. Tapi kalau jawab yang sebaliknya, bohong. Ini kan serba salah. Nah, kenapa seperti itu? Lalu beliau sampaikan, kalau Pak Ustadz sholatnya belum khusyuk, ya semestinya perlu jelasin cara khusyuk. Pak Ustadz setidaknya belum khusyuk, begitu. Ya. Sejak itu berhenti ceramah, nggak lagi. Kenapa? Sadar, memang belum khusyuk. Mulai keliling cari guru kemana-mana, maka cari guru salah satunya yang bisa menuntun sampai kepada khusyuk. Ini penting. Nah, ini khusyuk dan ini harus dibuktikan. Dan itu ketemunya kepada Buya Syekh Muhammad Sarif Hidayatullah. Ketemu beliau. Akhirnya banyak. Terus bagaimana setelah itu di masjid itu? Di masjid itu ini cara guru jawabnya. Tapi ini jangan dipakai ya. Ini cuma cerita. Jadi, Pak Ustadz sholatnya udah khusyuk atau belum? Kalau Pak Ustadz sholatnya belum khusyuk, tidak perlu jelasin cara khusyuk. Kabur romak dan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bohong kamu. Amat besar mananya Allah. Kamu katakan yang tidak kamu perbuat. Kamu ucapkan, sampaikan, kamu gak praktekin seperti itu. Begitu. Nah, maka itulah disebut Ustadz itu mesti pintar mantik. Itu pintar mantik. Cuma nggak ada di torekat yang jadi mantik ya, nanti bahayanya mantik terus nanti ya. Kalau Pak Ustadz sholatnya sudah khusyuk, bagaimana Pak Ustadz? Kalau kita praktek aja, bimbing kami sampai khusyuk. Akhirnya guru jawab, baiklah, oh datangnya. Kalau begitu kita atur jadwalnya,
nanti saya bimbing, langsung sholat, praktek sampai khusyuk. Sejak itu tak muncul lagi di masjid itu. Kenapa nggak muncul? Kita belum khusyuk, gimana mau bimbing orang khusyuk? Nggak bisa kata-kata. Pulang buka Quran baru ketemu ada berapa kata-kata khusyuk. Yang paling tajam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2 awal-awal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang beriman. Allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Mereka khusyuk dalam sholatnya. Wah, ini kata-kata Allah, kata-kata Tuhan. Begitu. Akhirnya berjumpa dengan Guru Asman. Jadi waktu itu manggilnya Guru Asman ya. Ya itu ceritanya baik. Jadi tidak tahu yang lain-lain, nggak ngerti ini itu nggak ngerti. Cuma mau itu aja. Betul itu. Beberapa tahun kemudian tidak muncul lagi di masjid itu. Ya, udah lari guru dari situ. Mungkin jamaah menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba ketemu sama jamaahnya guru. Ketemu, ada jamaahnya nanya, guru, saya ada boleh tanya nggak guru? Saya ini kan asing seperti dengan guru. Pernah nggak guru ceramah di masjid ini guru? Waktu itu guru jelaskan tentang khusyuk. Aduh, kata guru siapa ini? Ternyata dia jamaah yang waktu itu ada, gitu ya. Dan orangnya rasanya ada pada di sini. Ini dengar penjelasan guru. Cari nama aja orangnya. Tapi orangnya ada. Ibu-ibu orangnya. Dia ada di sini. Nah, jadi janji guru dulu mau mengajarkan khusyuk. Ya kita sendiri belum khusyuk kemana-mana keliling kan. Cari gurunya tuh gitu ya. Dan itu pertemuannya. Lalu setelah itu turun perintah suluk. Apalagi suluk? Ini udah bertarekat, udah banyak. Lalu beliau perintahkan bersuluk. Bulan Mei saat itu 2007 baru berbaiat torekat berguru kepada beliau. Di tahun itulah melaksanakan suluk. Oh ternyata ada di Quran surat An-Nahl ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Fasluki subulah rabbiki zululah. Bersuluklah engkau di jalan Tuhanmu. Bahasa lainnya khalwat. Oh berarti ngapain ini suluk sama Allah? Ternyata waktu bersuluk adalah untuk membereskan urusan ini yang jadi penghambat manusia. Dan dari sini baru guru ceritakan penjelasan beliau. Ya. Jadi sebelum dibuka itulah beliau itu. Pertama, masalah manusia hidup kata Buya Syekh Muhammad Syarif Hidayatullah itu sama, nggak ada bedanya. Semua orang hidup itu sama, masalahnya sama, problemnya sama, cuman kelihatannya beda. Masalahnya ternyata yang membuat dia gelisah, membuat dia rasa tidak nyaman, membuat dia bingung, galau, bukan masalah ekonomi, bukan pekerjaan, bukan rumah tangga, bukan masalah dunia. Ternyata yang membuat dia tidak nyaman, membuat dia tidak tenang, membuat dia takut, tertekan, masalahnya adalah hubungan dia dengan Allah tidak baik. Ternyata itu masalahnya. Hubungan dia dengan Allah tidak baik. Kedua, hubungan dia dengan orang tua tidak harmonis. Dan dua itu. Jadi kalau ada orang yang bingung tuh, cek aja dua itu. Tuh, satu, mungkin ada masalah dengan orang tua. Kedua, ada masalah dengan Allah. Apa masalah orang dengan Allah? Dosa. Cuma itu dosa. Ada yang lain. Cuma dosa. Nah, akibat dosa ini tadi, ini merusak hubungan dia dengan orang tua. Udah, kalau dia mau beres, mau tenang, kalau dia mau mudah, kalau dia mau lepas dari gelisah,
Perbaiki dua itu, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan orang tua. Oh, itu begitu Islam tuh, begitu. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah? Pintunya nggak ada pintu lain. Taubat dan nasihat. Dia harus taubat. Pokoknya harus taubat itu. Nah, begitu sudah dia taubat, baru dia harus kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia harus ingat Allah. Dia harus ingat Allah. Begitu. Nah, ini pintunya. Dia harus masuk itu. Tuh. Perbaiki hubungannya. Nah, nanti diajarin oleh guru zikir. Maka zikir dalam tarekat awas hati-hati. Ya, guru, ini saya sudah zikir seminggu, sebulan saya udah zikir. Kayaknya rezeki makin seret aja guru. Ya, zikir ini bukan buat melancarkan rezeki, enggak mempan. Tidak mempan zikir tarekat manapun, apalagi Naksabandia untuk melancarkan rezeki, nggak bisa. Zikir tarekat ini untuk memudahkan urusan dunia nggak bisa, apalagi zikirnya dipakai biar kita lunas, nggak bisa. Ini nggak bisa. Tapi kemarin waktu di NTB ada satu datang, dia ngadap guru, dia mau baiat, dia mau bertarekat, dia tanya, guru, kalau saya baiat, saya bertarekat, utang saya bisa lunas? Bisa. Ya memang dia kalau nggak dibayar katanya bisa lunas. Bisa. Betul, bisa. Bukan apa? Nanti sudah banyak guru ajarin cara. Tapi ini nggak usah diajarin malam ini ya. Panjang. Karena guru mau singkat-singkat aja malam ini. Kalau mau tahu yang begitu khusus. Itu udah khusus ya. Nah, kembali lagi. Zikir tarekat Naksabandia ini ampuhnya itu cuma satu. Ilahi angka maksudi waridho kamaklubi, untuk meraih Allah dan ridho Allah. Jangan nolak yang lain. Mau saya yang lain. Tahu-tahu udah zikir tekun sebulan, omset turun. Nggak ada hubungan dengan itu. Begitu sudah zikir, kerjaan dipecat. Nggak ada urusan dengan itu. Itu begitu. Tapi lihat, ternyata apabila betul-betul dipasang zikirnya ilahi anta maksudi waridho kamaklubi, apa yang terjadi? Betul zikir dia ilahi anta maksudi waridho kamaklubi. Sebulan kemudian omset dagangannya turun. Ini bukan didoakan ya, contoh, ini contoh, jangan khawatir ya. Turun. Yang dia kerja tahu dipecat orang. Betul. Apa yang terjadi? Kalau betul zikir dia terpasang ilahi anta maksudi waridho kamaklubi, apapun yang terjadi terhadap dunia dia tidak terganggu. Dia nggak terganggu. Hati dia bisa ridho terima itu. Dia bisa terima itu. Tapi kalau tidak pas zikirnya ilahi anta maksudi waridho kamaklubi, apapun yang terjadi setelah zikir pasti terganggu. Omongan orang aja, penilaian orang terganggu. Itu bisa terganggu. Nah, ini yang bikin nggak enak. Nah, ditambah lagi kalau nggak zikir. Nah, ini bahayanya kalau dia nggak zikir. Dia bisa dapat apa yang dia mau dalam dunia, tapi tidak dapat rasa cukup. Rasanya kurang terus. Rasa kurang. Begitu ya. Nah, itulah ilmu yang diturunkan oleh Guru Asman Buya Syekh Muhammad Syarif Hidayatullah. Nah, ilmunya yang pertama, begitu sudah baiat apa yang beliau lakukan, dipasang zikir dalam hati. Perasaan guru puluhan tahun belajar Islam, nggak pernah hati itu bisa zikir. Begitu berjumpa dengan beliau, malam itu langsung berguru, paginya langsung dicek, zikirnya hidup dalam hati. Ngebut zikir, mau disetok nggak bisa lagi. Wah, ini mantap benar. Sampai terasa bergetarnya.
baru kita kasih tahu satu ayat. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka yang beriman yang apabila disebut Allah hatinya bergetar. Bukan gemeteran. Ini terasa bergetar. Hidup terus. Dipasang zikir dalam hati itu. Berarti paling selama ini hati tertekan, isinya bukan zikir. Isi hati ini macam-macam nih. Apa isi hatinya? Sampai akhirnya bisa muncul iri, dengki, dendam, amarah, tersinggung. Pasti ada isinya. Nggak mungkin nggak ada isinya. Kalau teko itu, kalau kita tuang keluarnya kopi, isinya kopi. Kalau dituang itu susu, berarti isinya susu. Begitu. Nah, apa isi dalam hati dia? Nah, ini yang disebut penyakit namanya. Begitu ya. Nah, ini ada yang datang ya, undangannya. Lalu kemudian berlanjut aja biar cepat beres, biar cepat selesai. Dituntunlah dibimbing beliau bagaimana membereskan diri kita. Harus beres ini harus selesai. Kalau enggak terhambat nanti masuk ajal lihat di mana tempatnya nanti dia mau membereskan diri. Ya. Nah, silakan ya, yang baru datang kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kita pakai saya, ya. Boleh silakan langsung di atas apa kabak Isra, ya. Nah, kemudian. Nah itu penjelasan dari Buya Syekh Muhammad Sarid Hidayatullah. Jadi ternyata hati umat Islam itu perlu zikir, harus dipasang zikir. Indonesia satu-satunya negara besar di dunia yang mayoritas umat Islam. Ini modal benar-benar ini. Kalau hati umat Islam nggak usah 10%, nggak usah 100%, 80%, 10% berzikir, sudah alhamdulillah. Nah, begitu ya. Nah, jadi beliau wafat, kita teruskan perjuangan. Kita ajak keluarga kita, jangan dipaksa, karena bertarekat nggak boleh paksa-memaksa. Ini ridho Allah. Begitu sudah sampai depan gurunya, nggak ada ridho Allah, nggak bisa. Mungkin belum ridha Allah saat itu, ridha Allah bulan depan, ridha Allah tahun depan. Kalau sampai mati enggak juga, baru tidak ada ridha Allah. Ya, belum mati, belum lah. Terus lagi. Udah 10 kali saya ajak guru, belum juga. Ya 11 kali. Kalau 11 kali udah guru, 12 kali. Ajak terus. Doakan. Begitu. Nah, kemudian kita singkat waktu itu. Tahun 2014 beliau wafatnya itu 1 bulan setelah Ramadan, 1 bulan setelah Lebaran ya, 2014. Nah, 1 bulan sebelum puasa datang Bengkulu, datang ke Jakarta, kumpul kita di Petojo, di tempat Pak Selamat tuh, di Petojo Jakarta. Pak Selamat juga ada di sini ya. Cuma kalau saya suruh diri gitu ya, ya itu. Nah, kumpul di Jakarta, apa yang dilakukan oleh guru As'ad Syekh Muhammad Sarid Hidayatullah? Kita dilatih mengurus jenazah, dilatih mengurus jenazah. Nah, pelatihan pengurusan jenazah ini tadi divideokan, videonya udah ada videonya. Waktu dilatih mengurus jenazah, kita nggak ngerti kenapa guru tiba-tiba melatih mengurus jenazah. Sudah selesai pelatihan mengurus jenazah, guru bilang nanti kalau guru mati, begitu cara mengurus jenazah. Jangan dipegang jenazah guru oleh orang yang hatinya belum berzikir kepada Allah. Itu pesan dia. Jangan dipegang, jangan disentuh jenazah guru, ya, oleh mereka yang hatinya belum berzikir kepada Allah.
yang hatinya tidak ada cahaya Allah, hatinya tidak ada nur Allah. Dan ini amanat, ini kita pegang. Kita tidak mengira wafatnya ini nanti adalah 3 bulan kemudian. Ini nggak tahu. Berarti 3 bulan sebelum wafat udah diajarin urus jenazah. Masuk bulan Ramadan, setelah Lebaran, nah itulah diajaklah guru ke NTB, diajak ke Sumbawa. Sampai di Sumbawa mengadakan zikir apa? Penjelasannya malam itu tentang kematian. Ini lagi ngobrol penjelasan tentang kematian ini. 2 jam penjelasan beliau tentang kematian. Selesai acara apa? Langsung praktek. Itu luar biasa. Itu dibilang kalau bukan makom wali. Itu di situ. Itu kata siapa? Kata guru mereka. Dulu kita masih di Jatmi dengar cerita ini. Apa kata Jatmi? Kalau bukan makomnya wali, nggak sampai begitu. Bersyukur berguru kita kepada berguru pada wali yang mursyid. Al-Kahfi 17 ayatnya ya. Nah, kemudian pada waktu penjelasan beliau tentang kematian, beliau ngomong gini. Ini yang beliau bilang. Sebaik-baik kematian adalah mati yang baik, benar dan sempurna. Betul? Jadi kalau cuma mati baik belum tentu benar matinya. Kalau benar baik dan benar matinya belum tentu sempurna kematian. Betul. Nah, di kita sebaik-baik kematian adalah baik, benar, sempurna. Dan murid-murid sekalian, jangan mati kalau saat itu tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila diamalkan sungguh-sungguh, maka bukan mati sekedar mati, bukan wafat sekedar wafat, bahkan sebelum wafat, sebelum ada seluruh silsilah sudah hadir, bahkan Rasulullah SAW sudah hadir. Nah, barulah masuk kepada kematian. Itu yang dipraktekkan. Nah, itu ya. Karena orang sangat mau mati itu, matanya udah gak bisa lihat apa-apa lagi, telinga udah gak bisa dengar apa-apa lagi, mulut udah gak bisa ngomong lagi, pikiran sudah tidak berfungsi. Maka saat itulah terbuka pandangan mata batin. Nah, mungkin ada yang takut dulu, yang ngeri dulu. Nah, akhirnya wafatlah beliau saat itu. Itulah di desa Pelampak namanya, masuk di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Agustus. Oh, sekarang tanggal 25 ya. Jenazahnya dibawa kembali ke Kepahyang Bengkulu, dimakamkan di West Coast Kepahyang Bengkulu. Itu di situ makamnya beliau. Gitu. Jadi kalau ada yang mau berziarah boleh di sana. Kalau mau datang ke situ boleh. Lagi ke Bengkulu mau mampir boleh. Guru pernah pengalaman sekali. Datang ziarah, naik ojek nih dari Pasar Ujung, cari-cari itu. Diantar sampai. Nah, tukang ojek tunggu dulu sebentar. Karena kan nggak jauh ke dalam tuh. Itu lewat kebun kopi tuh. Ke dalam sebentar, lalu pulang lagi. Begitu pulang diantar lagi tuh sama tukang ojek tuh ke Pasar Ujung. Oh. Terus tukang ojeknya cerita, itu makam sehat. Itu tukang ojek itu makam sehat, itu makam wali, itu keturunan Gunung Jati. Perasaan tahun-tahun tukang ojek. Padahal kita muridnya nih. Ini cerita. Ini cerita tentang guru. Tuh gitu ya. Nah, jadi inilah kita peringati haulnya yang ke-10. Ya. Bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Bagi guru pun kalau tidak ada beliau rasanya hidup.
Kalau tidak ada beliau, mungkin sampai mati pun nggak bisa ingat Allah. Sampai mati tidak ada yang menuntun sampai kepada Allah. Sampai mati tidak dapat mempraktikkan ya seluruh ayat-ayat 6.666 ayat. Maka pesan beliau kita untuk terus berjuang. Nah, sesuai tema kita membentuk akhlakul karimah, lalu mewujudkan peradaban Indonesia emas dan bermartabat ya, di dunia internasional. Terus ikut serta pemerintah dalam berjuang mewujudkan Indonesia emas. Kenapa Indonesia emas ini modalnya adalah generasi emas. Nah, generasi emas, anak-anak boleh diajarkan. Kalau ada titipan dia baik atau rekat, hadapkan. Ajarkan dia dari kecil amalan mendoakan ibu bapaknya. Si anak harus sering mendoakan ibu bapaknya. Begitu, ya. Nah, begitu juga ibadah. Tidak dikatakan berhasil ibadah kita, sholat kita, zikir kita, ibadah-ibadah yang lain kalau tidak dihubungkan untuk menyelamatkan ibu bapak kita. Percuma kalau kita nggak nyambung nanti. Wa anfusakum wa ahlikum nih. Nah, ini harus ada sambungan. Maka selamat bukan diri kita. Nah, karena itu kita sholat, awas, hati-hati, bersyukur kita kepada Allah, kita diberikan organisasi mandiri. Puluhan tahun kita di bawah Jami, sekarang sudah ada organisasi sendiri. Ya, Koriko Naksabandia Indonesia, Amirul Aulia Mursidan Balai Butari. Tadinya lama di Jami. Nah, sekarang sudah berdiri sendiri. Nah, rasa syukur kepada Allah, kepada Tuhan. Di Indonesia ini banyak orang. Ini torekat banyak. Lihat datanya tuh, di MUI, Departemen Agama, ya di Jami aja datanya. Berapa versi torekat? 800. Banyak benar itu torekat. Nah, torekat Naksabandia, Qadiriyah, Satariyah, Tijamiyah, Kholwatiyah, Akmaliyah, Rifaqiyah, ini kalau disebut banyak nanti ya. Tapi semua torekat itu sekarang kalah populer. Sekarang populer torekat bukan Naksabandia, bukan Qadiriyah, bukan Satariyah, tapi torekat YouTubiah. Karena YouTubiah keren nih, TikTokiyah, sebelumnya Facebookiyah ada tuh. Woi, belajar torekat lewat situ. Menjelaskan torekat. Ini ramai, banyak tuh. Pinter kalau ngomong torekat tuh. Karena sering dengar. Nah, dari mana tahunya? Berapa bulan lalu kan yang datang ke rumah itu, alhamdulillah kami ini sudah bertarekat dulu. Wah, alhamdulillah sudah bertarekat. Torekat apa? YouTubiah. Torekat kami YouTubiah. Maksudnya nonton YouTube terus kami. Lihat ini, penjelasan ini. Nah, ternyata memang harus cari mursyid. Ternyata harus cari guru. Kalau sampai mati tidak ada mursyidnya, iblis yang jadi mursyidnya. Maka itulah dia cari mursyid. Begitu ya. Nah, tapi kembali lagi bersyukur kita diberi legalitas pemerintah karena torekat ini rame. Yang pertama, kebanyakan torekat, mohon maaf, mohon ampun, meninggal syariat. Nggak sholat lagi, nggak puasa lagi. Kenapa? Udah eling, ingat Allah, nggak sholat lagi, nggak puasa lagi. Awas, Naksabandia tidak begitu. Kita dipesan guru-guru kita nggak begitu. Syariat wajib. Apalagi setelah bertarekat, syariat jadi wajib. Jadi wajib, lebih wajib dari sebelum bertarekat. Nah, jadi wajib sholat jadi lebih wajib dari sebelum kita bertarekat. Sebelum bertarekat, sholat 5 waktu wajib. Setelah bertarekat, lebih wajib lagi. Oh. Kenapa? Karena tujuan sholat untuk ingat Allah. Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat ingat aku. Tujuan sholat untuk ingat Allah. Bersyukur dia sudah ingat Allah, sholat biar bisa bertahan untuk ingat Allah. Di mana dia nggak sholat lagi? Kok bisa ingat Allah?
Bingung juga ya. Biar kita nggak perlu cari tahu mengenai gode itu ya. Jangan cari-cari tahu lagi. Yang kedua, rame di Indonesia ternyata torekat ya, linglung. Apa itu bahasa Seraknya apa itu? Linglung. Bertorekat gila. Ini aneh. Kok bisa gila orang bertorekat? Kok bisa linglung orang bertorekat? Ada yang dari Sumatera Barat? Ada yang ngomong dari Sumatera Barat. Itu kan ada di Payakumbuh Gunung Saku. Itu banyak yang gila tuh bertorekat. Itu banyak. Kenapa? Karena ternyata dipasang zikir si murid, gurunya ternyata bukan mursyid. Wah, bukan mursyid. Gurunya sudah wafat, nggak ada penerusnya. Sepakat akhirnya diangkat murid senior jadi guru. Padahal dia bukan guru mursyid. Nah, mulai diajar-ajar. Akhirnya stres. Mulai tuling-tuling. Mulai gini. Karena itu pemerintah beri kita legalitas mandiri. Karena pengecekannya 10 tahun lebih. Bersyukur nggak ada yang hilang ya. Apalagi yang datang aman ya. Dan ingat, jangan ajak orang gila untuk baiat. Ada saudara saya dia gila nih, bisa diajak ke tarekat. Jangan dulu. Bukan apa-apa. Nanti disuruh mandi tobat, bukan mandi, main air. Bikin jalan di bak. Begitu ya. Tunggulah dia sembuh dulu ya. Baru ajak untuk bertarekat. Satu, dia meninggalkan syariat. Awas, asal bandingkan begitu. Kemudian kedua, linglung, dia bilang ketiga, ini mantap. Kebanyakan tarekat Indonesia mistik. Mistik. Oh, bukan mistik. Mistik ya. Kalau mistik itu ini apa? Mistik. Mistik itu ilmu-ilmu. Nah, awas hati-hati. Banyak lagi bertarekat mau lihat ini, mau mengalami fana, bako, musyafaah, mujadalah dan lain-lain. Mati hisi, mati maknawi, mati tabi'i. Nah, jangan begitu. Dan nggak usah. Mau lihat neraka, mau lihat surga, jangan. Nggak begitu tarekat ini. Tarekat ini tarekat umum, jalan menuju Allah. Kalau diperlihatkan lihat aja, nggak diperlihatkan jangan cari-cari. Hawa nafsu di dalam perjalanan tarekat lebih bahaya daripada hawa nafsu di luar tarekat. Ini lebih bahaya. Ya, menaikkan hawa nafsu di dalam tarekat Allah, dalam jalan Allah lebih bahaya daripada menaikkan hawa nafsu di luar jalan Allah. Ini hati-hati. Makanya zikir-zikir itu jangan biar begini, biar begini. Nah, sudah, maka dipuji sekarang sama ya. Nah, ini pesan beliau. Berzikirlah terus, berkalimah, zikir, sholat jangan tinggal. Jangan ditinggal dengan sengaja. Selesai sholat zikir, selesai zikir doakan ibu bapak. Percuma zikir kalau tidak mendoakan ibu bapak. Jadi ini ternyata model adab yang hebat luar biasa. Anak-anak ini dari kecil ajarkan aja mendoakan ibu bapaknya. Pokoknya sering-sering doain ibu bapaknya itu. Nah, terbentuk adab rasa dari dalam diri kepada ibu bapaknya. Kalau sudah adab kepada ibu bapaknya tegak, jangan khawatir, berhasil dia. Di dunia dia berhasil, di akhirat dia berhasil. Kalau tidak bisa dia memperlakukan orang tua sebaik-baiknya, tidak bisa memuliakan orang tuanya, siap-siap gagal. Pasti gagal. Mau sepintar apa, sehebat apa, sebanyak apa pengetahuan Islam, kalau tidak mampu memperlakukan ibu bapaknya, memuliakan sebaik-baiknya, hancur juga. Nggak ada manfaat, percuma. Begitu ya. Maka ini hubungan. Maka disebut dalam tarekat, dahulukan adab dari ilmu. Adab dahulukan. Nggak usah ngerti-ngerti ini tuh nggak penting. Yang penting kita tahu adab kita bagaimana. Bagaimana memperlakukan orang. Bagaimana memperlakukan, memuliakan ibu bapak kita. Cukup. Terus mulia. Kalau sudah wafat, doakan. Minta kemuliaan di sisi Allah. Minta dengan Allah agar dimuliakan ibu bapak.
pasti lancar hidupnya, beres. Masalah apa yang dihadapi beres. Kalau besok-besok datang orang curhat dengan kita, dia cerita bingung masalah ini, tandanya kurang mendoakan ibu bapaknya. Pasti itu udah bukan kira-kira ya, pasti dia kurang mendoakan ibu bapaknya. Kedua, dia harus cek ada salah apa kamu sama ibu bapak kamu. Dia harus cek dulu, karena ini fatal, ini bahaya. Waduh, ibu bapak meninggal. Nah, obatnya untuk bibi mendoakan ibu bapak terus. Tuh, nggak bisa mau pakai ilmu apa nanti. Ini ridho Allah fi ridho warite. Begitu ya. Nah, jadi kembali lagi, pertahankan zikir kita itu, karena senjata kita untuk membantu pemerintah bangsa dan negara hanya zikir, tidak ada yang lain lagi. Zikirnya la ilaha illallah. Berzikirlah la ilaha illallah, hadiahkan kepada ibu bapak kita, kakek nenek kita, oyang-oyang kita, mertua jangan lupa, ibu bapak mertua, kakek nenek, oyang-oyang pihak mertua. Doakan. Kalau mertua 10, ya semuanya doain, jangan milih-milih. Semua harus adil. Doakan semua. Calon mertua yang belum bisa, calon mertua belum orang, nanti kalau udah nikah baru jadi mertua. Kalau udah jadi mertua baru bisa dilimpahkan. Nah, jadi yang pertama, pertahankan kalimat Allah dalam lubuk hati itu benteng pertama. Kedua, zikir la ilaha illallah. Kemudian adab dijaga. Nah, 3 ini kalau lepas bahaya sudah. Ini bahaya. 3 ini kalau terpegang aman, mudah, lancar. Ya, karena hakikatnya malam itu ternyata hanya ada 2, hak dan batin. Orang mau sampai, kalau dia mau sampai ke surga, sebaiknya pakai amalan bukan agar masuk surga, tapi amalkan amalan penghuni surga. Pasti dia sampai di surga. Kalau dia amalan biar masuk surga, belum tentu sampai dia di surga. Tapi kalau dia amalkan amalan penghuni surga, dia belum di surga, tapi udah diamalin amalan penghuni surga, udah cocok dia di surga. Tinggal nunggu sampainya lagi. Begitu. Begitu juga itu orang gagal dan orang berhasil. Kalau mau berhasil, jangan pakai amalan agar berhasil. Nggak usah pakai amalan agar sukses, tapi amalkan amalan orang yang berhasil. Amalkan amalan orang yang sukses. Nah, tanpa sadar manusia, kenapa banyak gagal? Karena belum gagal sudah mengamalkan amalan orang gagal. Contoh, mengeluh. Mengeluh ini amalan orang gagal atau berhasil? Gagal. Marah-marah, amarah, ngamuk-ngamuk, tersinggung. Ini amalan orang berhasil atau orang gagal? Mana ada orang berhasil begitu? Dia belum gagal, tapi amalannya udah diamalin, pasti dia akan gagal. Pasti gagal. Maka nggak ada orang mengeluh berhasil, nggak ada. Stop, sudah tutup mulut. Jangan ngeluh. Kekal hati dengan zikir Allah. Kemudian kalau muncul, jaga hati, jangan ada rasa benci dengan siapapun. Hati-hati, ini bisa menghambat banyak urusan. Apalagi perjalanan